Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Soleh, guru SDN Sang 1. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Kali ini akan melakukan wawancara langsung dengan Bapak Kepala Sekolah terkait tugas dari modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak Arjo, kali ini nanti saya akan tidak hanya momen itu saja, tetapi saya sebagai calon guru penggerak juga ingin mengetahui juga penerapan atau analisis penerapan dari pengambilan kebijakan yang telah dilakukan kepala sekolah selama ini, biar nanti bisa sebagai referensi untuk kami ke depannya, yaitu tentang kaitannya 4 paradigma yang ada, kemudian prinsip-prinsip pengambilan keputusan, serta yang terakhir adalah pengujian keputusan di sekolah. Itu Bapak Arjo. Baik, Bapak Arjo mohon izin ya, untuk melakukan wawancara, kemudian nanti kita berikan video. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah disediakan untuk kami. Baik Bapak Arjo, yang pertama saya ingin menanyakan selama ini bagaimana caranya Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah kaitannya hanya dengan adanya dilema ATK ataupun bujukan moral. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, ya, kita mengadakan secara pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kasus-kasus tersebut kita catat sebagai bahan untuk kita cari solusi, sehingga kasus-kasus tersebut bisa dipecahkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oh gitu ya Pak. Baik, harus dicatat lebih dulu ya, misalnya ada kasus-kasus dilihat dulu apa benar atau tidaknya gitu ya. Baik, yang kedua Bapak Arjo, lalu bagaimana selama ini Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah ya, misalkan di sini nanti ada kasus-kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah itu bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan seperti ini? Dalam pengambilan keputusan yang dari dua kepentingan yang sama-sama itu kebenarannya ataupun sama-sama mengandung kebajikan, nah kita di dalam mengambil keputusan tersebut kita dengan langkah cara prioritas, mendapatkan prioritas mana yang lebih utama ya, skala prioritas mana yang lebih utama itu didahulukan. Kemudian untuk yang tidak begitu penting atau kurang, meskipun itu sama-sama benarnya, tapi dari segi prioritasnya mana yang lebih utama, lebih penting, kita ambil keputusan sehingga keputusan tersebut bisa kita putuskan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan gejolak ataupun keputusan yang istilahnya berat sebelah, sehingga keputusan tersebut bisa diambil dengan bijak dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak bisa menimbulkan suatu kecemburuan bagi yang bersangkutan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Arjo lakukan selama memimpin di sekolah? Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan, sebagai contoh itu pengambilan keputusan itu suatu keputusan yang harus diputuskan jangan sampai menimbulkan masalah baru. Maka dari itu tadi melangkahnya pertama kita mengidentifikasi masalah. Setelah diidentifikasi kita ambil dengan cara skala prioritas tadi, mana yang harus diutamakan. Setelah itu dari identifikasi masalah, kemudian kita memprioritaskan masalah mana yang harus didahulukan. Nah, maka dari itu kita di dalam mengambil keputusan juga harus ada langkah, misalnya persiapan.
bagaimana nanti seandainya keputusan itu kita ambil bisa berakibat baik atau buruk. Nah itu langkah istilahnya persiapan, antisipasi. Kemudian apabila kita dalam langkah persiapan tersebut sudah matang, maka kita putuskan bahwa langkah kedua adalah memutuskan dari masalah tersebut harus diambil suatu keputusan yang pasti, dan keputusan itu jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga berakibat menimbulkan suatu kecemburuan bagi yang berkepentingan dengan keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu lagi. Berarti langkah-langkahnya sekali lagi, pertama tadi identifikasi, kemudian dilanjut dengan skala prioritas, kemudian ada persiapan atau antisipasi, katakanlah cara yang bisa ditempuh gitu ya. Kemudian baru memutuskan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi atau kasus dilema etika? Artinya kasus keputusan nanti benar melawan benar itu seperti apa? Dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang dengan etika yang sama-sama benar, kita berusaha untuk tidak mengambil keputusan secara berdasar kemauan sendiri, tapi kita lebih baik apabila menyangkut kepentingan bersama kita ambil dengan cara musyawarah bersama teman-teman yang ada di sekolah, baik itu guru maupun tenaga kependidikan, sehingga keputusan tersebut bisa kita laksanakan yang menyangkut kepentingan bersama, itu bisa dilaksanakan bersama dan tidak menimbulkan gejolak bagi kepentingan bersama tersebut. Sehingga seperti tadi misalnya, oh ini yang harus diutamakan, maka kita laksanakan secara bersama, dan hasil keputusan musyawarah itu harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan bersama tadi. Jangan sampai sudah diputuskan secara bersama, kemudian cara pelaksanaannya ataupun cara menjalankan dalam keputusan tersebut ada yang jalan sendiri-sendiri, jangan sampai. Maka harus apabila keputusan itu telah disetujui bersama, maka kita laksanakan secara bersama-sama, jangan sampai menggunakan jalan sendiri-sendiri. Berarti secara tidak langsung saya tangkap paling efektif adalah dengan cara musyawarah ya, musyawarah sama komunikasi itu yang penting ya. Komunikasi, musyawarah dan keputusan bersama. Baik, lalu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi ya? Hambatan yang biasa muncul itu kadang dari perasaan, sehingga kalau memutuskan ini nanti menimbulkan kecemburuan sosial atau bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Nah, sehingga untuk mengambil keputusan itu kadang dipengaruhi oleh perasaan yang istilahnya ragu atau ya was-was dan lain sebagainya, sehingga kadang kalau itu istilahnya diikuti, maka kadang keputusan itu tidak bisa diambil secara maksimal. Maka dari itu kami berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan tersebut, terutama yang berasal dari diri kita, namun juga mungkin ada tantangan atau hambatan itu yang berasal dari orang lain atau dari luar. Sebagai contoh tadi misalnya keputusan secara bersama kita ambil, kadang dari kebersamaan tersebut ada beberapa orang atau beberapa anggota itu kadang ada yang tidak setuju, kemudian ada yang kemudian menyangkal atau dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita butuh suatu pendekatan secara hati ke hati ya, sehingga keputusan tersebut bisa diputuskan
secara maksimal dan tidak menimbulkan kecemburuan di antara kebersamaan tersebut. Baik, berarti secara tidak langsung kalau saya simpulkan, kasus-kasus dilema etika kadang-kadang ada tandanya itu dari feel, karena walaupun sebenarnya kita boleh berpedoman pada rule atau aturan yang ada, namun kadang-kadang ada feel yang mengganjal nih Pak. Berikutnya Bapak, apakah Bapak selama ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti ini? Jadi apakah dijadwalkan, apakah langsung diselesaikan di tempat? Ya. Selama ini kalau ada kasus-kasus yang istilahnya insidentil, secara otomatis kita tidak perlu dijadwalkan, kecuali kalau kasus itu menyangkut hal yang krusial, nah itu perlu dijadwalkan karena mungkin ada beberapa pertimbangan yang harus kita putuskan bersama, sehingga dalam memutuskan suatu keputusan tersebut membutuhkan waktu untuk mengumpulkan anggota-anggota atau warga sekolah yang ada, sehingga perlu penjadwalan tertentu. Namun kalau insidentil yang saat itu bisa kita selesaikan, ya kita selesaikan secara langsung di tempat itu juga. Berarti tergantung keadaan maupun masalahnya, ya, tergantung masalahnya. Baik. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, katanya kasus-kasus dilema etika seperti ini tadi? Ya, orang yang membantu kita di dalam memutuskan suatu keputusan, ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sehingga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita bisa kita mintai istilahnya pertimbangan apakah keputusan yang kita ambil ini betul-betul bisa istilahnya diputuskan dengan sebaik-baiknya, atau nanti bisa menimbulkan suatu masalah baru dengan keputusan yang kita putuskan tadi, sehingga kita butuh orang lain untuk kita jadikan sebagai partner untuk memutuskan, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita atau teman-teman yang ada di sekitar kita, misalnya di sekolah ya warga yang ada di sekolah ini, misalnya bapak dan ibu guru dan tenaga kependidikan. Jadi ada jalannya kita butuh orang lain, karena belum tentu keputusan yang kita putuskan sendiri itu bisa membawa manfaat bagi orang lain. Namun kalau ada istilahnya yang diajak pertimbangan dengan orang lain, insya Allah itu keputusan itu bisa membawa manfaat bagi kebersamaan atau bagi orang lain. Oh itu baik, harus ada pertimbangan dari rekan seseorang itu tetap ada ya, karena itu secara tidak langsung akan membantu memperbaiki keputusan yang akan diambil. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, lalu pembelajaran apa nanti yang bisa saya tempuh, saya petik dari pengalaman jenengan mengambil keputusan selama ini? Kira-kira yang bisa nanti saya petik itu dari jenengan apa? Biar nanti saya bisa mengikuti untuk mengambil keputusan yang tepat kala saya menduduki seperti Bapak. Yang bisa kita ambil dari hal-hal yang tersebut di atas, kita di dalam mengambil suatu keputusan itu harus berhati-hati, jangan sampai keputusan tersebut bisa menimbulkan masalah baru, sehingga keputusan itu tidak maksimal dilaksanakan. Jadi harus berhati-hati di dalam memutuskan sesuatu, dan keputusan tersebut perlu kita meminta istilahnya pertimbangan dengan orang lain. Jangan sampai kita memutuskan secara putusan sendiri, misalnya secara otoriter dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya, kita harus bersikap bijaksana di dalam memutuskan suatu keputusan tersebut. Jadi istilahnya kita harus selalu, dan keputusan tersebut kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang menjadi keputusan itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi
mengambil keputusan harus berhati-hati, tidak sembarangan. Kemudian kita butuh bantuan orang lain untuk memutuskan keputusan tersebut. Dan keputusan tersebut diusahakan harus bersifat bijaksana. Jangan sampai merugikan orang lain ataupun istilahnya menimbulkan suatu masalah baru atau kecemburuan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya itu mungkin yang bisa diambil, berarti ada tiga tadi. Baik, terima kasih sekali. Bincang-bincang kali ini memberi pencerahan pada saya tentang hal-hal cara pengambilan keputusan yang baik, yang bijak dari seorang kepala sekolah, pimpinan dalam mengatasi permasalahan yang ada, baik secara dilema etika maupun rujukan moral. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan waktunya dan telah memberikan ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan memberi manfaat pada kami semuanya. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah, seorang pimpinan dalam memutuskan permasalahan kasus-kasus dilema etika